Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kawan-kawan, setelah 3 bulan ya kami tidak mengadakan kajian Manut Quran. Di bulan September kami buka kembali kegiatan kajian Manut Quran, namun dalam versi yang berbeda, yaitu kami khususkan untuk program ngaji bisnis. Ya. Sehingga teman-teman, nanti yang kita bahas dalam ngaji bisnis adalah sesuatu yang terkait dengan rezeki, sesuatu yang terkait dengan bisnis, sesuatu yang terkait dengan amalan-amalan harian, sesuatu yang terkait dengan doa, sesuatu yang terkait dengan zikir. Ya. Sehingga nanti kami harapkan materi kami sudah susun gitu ya, untuk kurang lebih 30 kali pertemuan, sehingga setiap pertemuannya nanti akan ada amalan yang harus teman-teman praktekkan, ada doa yang bisa teman-teman dawamkan, kemudian ada juga zikir-zikir yang bisa teman-teman jadikan sebagai pegangan. Ya, insyaallah agar apa yang kami sampaikan itu benar-benar bisa menjadi bagian dari pahala jariah, insyaallah ya. Oke, izin Bapak Ibu, kawan-kawan, malam hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Nabi. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat, insya Allah besok di yaumul akhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir. Allahumma amin. Izin untuk menyampaikan materi ya. Baik, kami pindah dulu ke sini. Ya, oke. Baik, tema kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan meniti jalan menuju kaya bahagia. Ini sebagai pembuka dari kegiatan ngaji bisnis kita. Sebelumnya izin apa yang kami lakukan selama ini semoga menjadi bagian dari pahala jariah ya. Baik, sebelumnya barangkali ada yang belum kenal dengan kami, nama Udin Julianto, aktivitasnya sebagai founder Manut Quran dan juga sekaligus dari founder ngaji bisnis. Kemudian sebagai penulis buku bestseller, ada 2 bukunya. Yang pertama adalah buku Manut Quran Bisa Kaya, yang kedua buku Rezeki Instan. Kemudian sebagai master trainer di MKpreneur, konsultan umroh dan haji, sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan, dan juga distributor utama SR12. Izin untuk menyampaikan aktivitas kami selama ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Sehat? Gak cuman fisiknya, ini keuangannya gimana nih? Apakah lagi mikirin cicilan, rezeki, dan yang lain-lain? Tenang teman-teman, kita lihat keluar sana. Ada yang lagi maksiat nggak detik ini juga? Ada. Mereka dapat rezeki nggak? Dapat. Dari siapa rezekinya? Pasti dari Allah. Mereka yang maksiat aja tetap dapat rezeki dari Allah. Apalagi kamu yang udah nurut sama Allah. Ini jadi sebenarnya gimana? Apa kitanya yang nggak ada rezeki dari Allah? Atau mungkin cuman kitanya aja yang nggak paham konsep rezeki yang sebetulnya dari Allah? Begitu teman-teman, Alhamdulillah. Ada wasilah ilmu dari Allah melalui Ustadz Udin Yulianto, guru kami semua, Masya Allah. Beliau menulis buku judul Rezeki Instan. Teman-teman, kalau pengen tahu tentang rezeki dan juga pengen mendatangkannya dengan cepat dan halal tentunya, teman-teman harus baca buku ini. Begitu, segera dapetin buku ini dan segera kamu baca dan diamalin ilmunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sekilas aktivitas yang kami lakukan selama ini dan kita langsung pada materi ngaji bisnisnya. Openingnya kami buka dengan satu ayat di Quran Surah Hud ayat yang ke-6. Barangkali teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Kalau kita berbicara tentang rezeki, ini kita selalu diawali dari ayat ini ya teman-teman. Buah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk jaminan dari Allah bahwasanya kita semuanya termasuk makhluknya Allah yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ayatnya di Quran surah Hud ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang telah menjamin rezekinya. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan juga tempat penyimpanannya. Semuanya sudah jelas, semuanya sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Artinya Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini, maka setiap orang itu sudah punya rezekinya masing-masing. Sudah membawa jatah rezekinya sendiri-sendiri. Semuanya sudah tertakar, semuanya sudah terukur, dan tidak mungkin tertakar antara satu dengan yang lainnya. Yang artinya ketika sampai dengan malam hari ini, saya dan teman-teman semuanya diberikan hidup oleh Allah sampai dengan detik ini, berarti masih ada jatah rezeki kita sampai dengan detik ini. Dan kalau kemudian Allah takdirkan kita masih hidup sampai dengan esok hari, berarti memang sampai dengan esok hari masih ada jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika rezekinya sudah habis, maka berarti kontrak kehidupan kita di dunia ini juga sudah habis. Ya, jadi ketika kontrak kehidupan kita sudah habis, maka jatah rezekinya sebenarnya juga sudah habis. Dan ketika masih hidup, berarti jatah rezeki kita masih ada. Tinggal kemudian yuk bagaimana kita ngejemput jatah rezeki kita masing-masing. Ketika kita ngebahas terkait dengan rezeki, tentu Allah sudah turunkan ke bumi ini, hanya saja posisinya kita tidak pernah tahu, itu menjadi misteri. Berapa jumlah jatah rezeki kita, di mana jatah rezeki kita berada, lewat wasilah siapa rezeki kita akan kita dapatkan, itu semuanya masih misteri. Untuk itulah, agar kita ini terus menjadi orang-orang yang senantiasa optimis untuk senantiasa bergerak setiap hari. Kata Allah, fantasiru fil ardh, bertebaranlah kalian itu di muka buminya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Untuk apa? Ya untuk ngejemput rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut yang memang kita semuanya sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu khawatir. Ya, nggak perlu khawatir. Langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, aktivitas kita di dunia ini itu adalah semata sebagai wasilah untuk kita menjemput rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, clear ya? Bahwasanya jatah rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan dimanapun. Jangankan kita, bahkan termasuk binatang melata pun yang ada di belahan dunia manapun itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cicak yang tidak bisa terbang sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan makanannya apa? Makanannya adalah nyamuk yang secara logika nggak masuk sebenarnya. Ya, secara logika nggak masuk. Kenapa? Cicak itu nggak bisa terbang. Dia cuma nempel di dinding. Makanannya adalah nyamuk. Nyamuk yang bisa terbang ke sana kemari. Tetapi semua atas izin Allah, nyamuk itu menjadi makanannya cicak. Dan masih banyak lagi binatang-binatang ataupun makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dijamin jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan bahkan jutaan binatang yang ada di laut. Ya, ribuan jutaan binatang yang ada di laut. Semuanya setiap hari dapat jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Artinya kita semuanya sudah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf mic-nya yang salah. Mohon untuk di mute dulu ya. Ya, kita mute dulu, mohon maaf ya. Nanti bukanya di sharing ya. Oke. Masuk konsep rezeki dari Allah. Ya, masuk konsep rezeki dari Allah. Saya ingin teman-teman malam hari ini kita samakan persepsi dulu terkait dengan rezeki. Apa sih rezeki itu? Gitu ya. Sehingga kalau persepsi kita sudah sama, maka nanti ngebahas ke belakang juga sama. Juga enak. Di materi-materi berikutnya masih nyambung. Tapi ketika konsep rezeki ini kita belum sama, persepsinya belum sama, maka nanti nggak akan nyambung untuk pembahasan berikutnya. Ya, saya minta teman-teman, yuk kita samakan persepsi dulu terkait dengan rezeki. Ya. Nah, definisi rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita dapatkan, dan itu membuat diri kita bahagia. Itu rezeki. Saya ulang. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita terima, dan itu membuat kita bahagia. Kita mendapatkan sesuatu, tapi kalau membuat kita gelisah, itu bukan rezeki. Kita menerima sesuatu, tapi membuat kita nggak nyaman, itu bukan rezeki. Kita dapatkan benda atau sesuatu hal gitu ya, yang kemudian membuat kita justru malah jadi was-was, itu bukan rezeki. Jadi rezeki itu segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita terima, dan itu membuat kita bahagia. Itu rezeki. Baik itu bisa berupa materi maupun non-materi. Oke, kita samakan dulu persepsi terkait dengan rezeki. Sehingga nanti bisa berupa materi atau bisa berupa non-materi. Materi apa misalnya? Kita punya kendaraan.
tapi justru ngebuat diri kita itu nggak bahagia. Ngebuat diri kita itu was-was. Ngebuat diri kita itu nggak tenang. Itu bukan rezeki. Karena kalau rezeki itu ngebuat diri kita bahagia. Oke, clear ya? Ya, clear. Itu rezeki. Jadi segala sesuatu apapun itu. Ya, apapun yang kita peroleh, yang kita dapatkan, dan itu ngebuat diri kita bahagia. Nah, bagaimana agar kita itu senantiasa bahagia? Rumusnya sudah Allah tuliskan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita memperoleh sesuatu agar kemudian membuat kita itu bahagia, ngebuat diri kita jadi nyaman menerimanya, maka kata Allah, syukuri, bersyukur. Karena sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku alias kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau seseorang menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, tapi tidak disyukuri, apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Yang ada justru malah kesengsaraan, yang ada justru tambah belangsa, yang ada justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa tenang. Tapi apapun ketika disyukuri, maka nikmatnya akan Allah tambah. Nikmatnya Allah tambah. Baik itu nikmat dari rasanya, ataupun nikmat dari bentuknya yang kemudian Allah tambah, Allah berikan lagi dan lagi. Allah berikan kendaraan pada kita. Satu. Disyukuri. Bahagia kok rasanya. Apapun mereknya. Bahagia kok. Kita punya kendaraan. Maka rasa nikmatnya kita punya kendaraan itu, saat kita menaikinya, saat kita menggunakannya, itu nikmatnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Dan kalau terus disyukuri, Allah bisa jadi tambah. Yang tadinya punya satu, akhirnya punya dua. Punya tiga, dan seterusnya. Ya, jadi, agar sesuatu yang kita peroleh ini membuat kita itu merasakan kebahagiaan, maka kata Allah, rumusnya adalah syukur. Ya, coba kita cek. Di sekitar kita nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman punya sendal saja. Pernah nggak disyukuri punya sendal itu? Meskipun sendalnya merek yang 10 ribuan misalnya, atau yang 5 ribuan, pernah nggak itu disyukuri? Pernah nggak teman-teman punya peci disyukuri? Pernah nggak teman-teman punya gamis disyukuri? Dari hal kecil. Disyukuri. Nah, salah satu bentuk syukurnya tadi adalah menggunakan apa yang kita peroleh itu untuk kebaikan-kebaikan. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bermaksiat kepada Allah. Itu bentuk syukurnya. Syukur kita punya tangan, ya gunakan tangan untuk ngebantu. Syukur kita punya pendengaran, ya gunakan pendengaran kita itu untuk mendengarkan kajian, mendengarkan Quran.
mendengarkan nasihat. Kita punya kaki, syukur kita gunakan untuk menuju majelis-majelis ilmu, silaturahmi, melangkah ke tempat yang Allah ridho. Begitu. Maka yang tadi rezeki itu akan jadi nikmat rasanya. Jadi bahagia untuk yang menerimanya. Itu rezeki ya. Clear ya? Kita ke konsep rezeki. Jadi saya harapkan teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kita satu persepsi dulu, samakan persepsinya terkait dengan konsep rezeki. Sehingga nanti ketika kita ngebahas materi-materi berikutnya, nanti nyambung tuh, ya nyambung. Kalau frekuensinya kita belum samakan, maka nanti tidak akan nyambung di materi-materi berikutnya. Oke, clear ya? Nah, sekarang konsep kaya menurut Quran itu seperti apa? Ya, tadi sudah kita bahas rezekinya, kemudian kita bahas sekarang konsep kayanya itu seperti apa. Oke ya, teman. Definisi kaya, teman-teman. Yang pertama, kaya itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam genggaman. Jadi, yang bisa merasakan kaya dan tidaknya itu hati. Meskipun di genggaman kita itu punya banyak harta, tapi kalau hatinya belum merasakan kekayaan itu, ya nggak akan merasa kaya. Yang dirasakan miskin terus, kurang terus. Padahal di genggaman kita itu udah banyak nih, udah nggak kuat, nih, udah nggak muat sebenarnya, tapi masih merasa kurang. Tapi kalau orang yang di hatinya merasa kaya, berapapun yang ada di genggaman, dia akan merasa selalu cukup dan bahkan lebih. Itu orang kaya. Rasa itu ada di hati, teman-teman. Yang bisa merasakan, oh saya ini kaya atau miskin sebenarnya, itu hati, teman-teman. Ya, coba cek hati kita masing-masing. Kita ini kaya nggak sih? Ya. Atau kita masih miskin? Hati yang bisa merasa. Maka jangan kaget, mohon maaf, orang-orang di sana yang sudah punya gaji puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai ke miliaran, tetapi mereka masih merasa tidak cukup, mereka masih kurang. Akhirnya apa terjadi? Mereka melakukan korupsi. Kenapa? Kan hatinya masih merasa miskin. Hatinya masih merasa kurang. Kurang dan selalu kurang. Padahal di genggamannya itu sudah nggak muat. Tapi masih merasa kurang. Jadi akan ngambil sana, ngambil sini, ngambil sana, ngambil sini. Ngambilnya hak yang bukan miliknya. Ya kan ambil. Karena merasa kurang. Jadi teman-teman, kaya itu letaknya dalam hati. Bukan dalam genggaman. Seberapapun besarnya yang engkau genggam, kalau hatimu masih merasa kurang, maka engkau akan merasa dirimu masih miskin. Oke, kaya itu letaknya di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, kaya itu tentang mindset, tentang pola pikir. Inilah yang nanti akan menggerakkan ucapan kita, menggerakkan tindakan kita, perilaku kita, attitude kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang kaya atau tidak? Itu ada di mindset, ada di pola pikir. Maka nanti kalau kita belajar tentang mindset, jauh ke depan, banyak yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang belum kita rasakan sebelumnya. Ya, itu ada di mindset. Dari satu mindset itu bisa mempengaruhi ucapan kita, bisa mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita, yang kemudian nanti menjadi sebuah karakter. Maka tidak sedikit ketika mereka
punya rumah yang tingkat, punya penghasilan yang besar, punya kendaraan, tapi mereka masih masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Yang itu seharusnya untuk fakir miskin. Bahkan beberapa rumah rela rumahnya dikasih tempelan, dikasih tulisan. Kenapa? Mereka masih berpikir saya butuh ini. Ya, saya butuh ini. Saya memerlukan ini. Karena saya belum kaya. Jadi pola pikirnya masih seperti itu. Beda dengan pola pikir orang-orang kaya. Ya, jadi definisi kaya itu kaya tentang mindset. Tentang pola pikir, teman-teman. Nah, yang ketiga, kaya itu sebenarnya adalah tatkala income lebih besar daripada outcome. Ini orang kaya sebenarnya. Ya. Kita tidak melihat seberapa pun besar income-nya, tapi seberapa besar outcome. Orang yang punya penghasilan 25 juta sebulan, tapi pengeluarannya 50 juta per bulan, dari mana nomboknya? Utang, Ustaz. Dari mana nomboknya? Gali lubang, tutup lubang, Ustaz. Besar nggak 25 juta per bulan income-nya? Lumayan. Tapi kalau pengeluarannya jauh lebih besar dari 25 juta, maka ya akan tombok tiap bulan. Tombok tiap hari. Beda dengan orang-orang yang misalnya penghasilan mereka hanya 3 juta per bulan, tapi outcome mereka 2 juta per bulan. Sehingga mereka masih punya simpanan, punya kelebihan 1 juta. Atau dalam bahasa yang gampang beginilah. Coba teman-teman barangkali cek teman-teman kita yang punya utang, yang mereka juga punya aset, dan bahkan ketika semua asetnya ini dijual, itu utangnya belum nutup. Bandingkan dengan orang-orang yang barangkali rumah saja mereka tidak punya, mereka makan sehari 3 kali saja belum tentu, tapi mereka nggak punya utang. Zero utang. Mereka tiap hari nggak perlu mikirin tagihan. Mereka tiap hari nggak perlu mikirin angsuran. Nggak perlu dikejar-kejar debt collector. Justru mereka jauh lebih kaya. Ketika hati mereka merasa. Ketika mindset mereka berpikir demikian. Clear ya? Jadi kaya itu letaknya dalam hati, bukan dalam genggaman. Yang kedua, kaya itu terkait dengan mindset. Kaya itu ketika income kita jauh lebih besar daripada outcome kita. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Oke, clear ya? Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Di sini saya punya beberapa kalimat ya. Nah, coba teman-teman nanti jawab masing-masing ya, jawab aja masing-masing di dalam hati atau ya jawab sendiri-sendiri ya. Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. 3 kalimat ini
seolah-olah lawan kata. Antara tertawa dan menangis, kematian dan kehidupan, laki-laki dan perempuan. Nah, ada satu kalimat yang keempat, yaitu Allah yang menjadikan kekayaan dan apa kira-kira jawabannya? Kalau kita mengacu di 3 kalimat di atas, maka itu adalah kalimat lawan kata. Maka apakah kemudian kalimat yang keempat ini juga merupakan lawan kata seperti 3 kalimat sebelumnya? Maka ketika ini lawan kata, maka lawan kata dari kekayaan adalah kemiskinan. Tapi oke, kita cek ya. Karena ini Allah yang menyampaikan ya. Allah yang ngasih kabar ke kita semua ya. Ini bukan saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba cek ayatnya, teman-teman ya. Kita cek ayatnya, teman-teman. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di Quran surah An-Najm ayat 43. Allah ngasih tahu nih, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Sama tadi kalimatnya ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Di Quran surah An-Najm ayat 43. Kalimat yang kedua masih di Quran yang sama ya. Hanya saja ayatnya ke-44. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Lawan kata tadi ya. Nah, kalimat yang ketiga masih di surah yang sama. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita. Di Quran surah An-Najm ayat 45. Kalimat yang berikutnya, dan ini menjadi sebuah rumus, sebenarnya Allah inginkan kita itu menjadi orang kaya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Aghna wa aqna. Kekayaan dan juga kecukupan. Di Quran surah An-Najm ayat 48. Jadi jawabannya bukan kemiskinan, tetapi kecukupan. Allah tidak membuat kemiskinan. Ya, sekali lagi Allah tidak menciptakan kemiskinan. Tetapi Allah menciptakan kekayaan dan juga kecukupan. Jadi sebenarnya kita itu cukup. Maka kalau kemudian kita merasa kurang, ya tadi pola pikir kita, mindset kita merasa kurang. Allah sudah cukup sebenarnya. Kalau kita nggak neko-neko cukup, gitu ya. Sudah cukup. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kemudian kita yang merasa bahwa diri kita tidak cukup. Ya, jadi yang merasa tidak cukup siapa? Ya, dari diri kita. Kalau rumusnya dari Allah, sudah clear sebenarnya. Ya, Allah berikan kok kecukupan. Allah berikan kok kekayaan buat kita. Ya, hanya saja kemudian, apakah yang kemudian sudah kita terima itu sudah kita syukuri atau belum? Sudah kita manfaatkan untuk Allah atau belum? Sudah kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhoi atau belum? Begitu. Ya, clear ya. Jadi sebenarnya bukan Allah yang menciptakan kemiskinan. Tetapi memang ulah diri kita sendiri. Dari mindset diri kita sendiri. Dari pola pikir kita sendiri. Ini teman-teman ya. Karena nanti Allah sudah tunjukkan kok jalannya. Gitu. Jadi Allah bikin skenario seperti ini, Allah pun juga bikin jalannya. Ini loh jalannya. Gitu. Hanya saja kemudian kita mau nggak ngelewatin jalan itu? Mau nggak kita nempuh jalannya? Mau nggak kita meniti jalannya? Gitu.
Ya, apa kita mau belok, mau menggok, itu terserah kita gitu. Bahkan tiap kita sholat gitu, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang sampai ke Engkau, jalan yang menuju kebahagiaan. Bukan jalan yang belok, bukan jalan yang menggok. Gitu. Hanya saja kemudian ketika kita sudah minta sama Allah jalan yang lurus, minta ditunjuki jalannya, Allah sudah kasih petunjuk, Allah sudah kasih jalannya, cuman kita sendiri kadang pilih menggok gitu. Ya, kita lanjut teman-teman. Sudah jelas Al-Quran berdomanya. Dan saya suka nih ayat ini. Ya, saya suka nih ayat ini. Penegasan dari Allah itu luar biasa nih. Ngasih tahu buat kita semua nih. Di ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini loh, Quran ini loh, ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Buat apa? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang memang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat petunjuk, ingin dapat jalan, dapat penerangan, dapat cahaya gitu. Ingin sampai pada jalan yang lurus tadi. Quran ini sebagai pedomannya. Nah, cuma kadang kita dijadikan Quran ini sebagai pedoman. Padahal udah jelas kok ya. Di Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. La roibah fi. Lengkap kok Quran ini kan begitu. Allah sudah berikan pedoman ini, Allah sudah kasih rambu-rambunya, ini loh jalannya, ini loh pedomanmu. Nah, cuma kadang kita tidak gunakan Quran sebagai pedoman. Nah, karena kita akan ngebahas terkait dengan bisnis, ya kita kembali ke sini. Bisnis kita selama ini sudah pedomannya Quran atau belum? Kan begitu. Ya, saya ulang, bisnis kita selama ini udah pedomannya Quran atau belum? Usaha yang kita lakukan selama ini pedomannya udah Quran atau belum? Atau justru malah menyimpang dari Quran. Clear ya? Clear. Ya, kalau kita ngikutin Quran jelas kok ya. Jelas kok panduannya, pedomannya jelas, arahnya jelas kok. Allah nggak pengen kita tuh jadi miskin. Arahnya udah jelas. Dan kita bisa cek dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Mereka jadikan Quran sebagai pedoman hidup mereka, mereka kaya kok. Atau kalaupun kita lihat Bilal ya, dari 10 sahabat salah satunya Bilal karena beliau adalah seorang budak, tapi di akhir hayat beliau, di akhir hidupnya beliau punya jabatan. Beliau jadi orang kaya. Atau katakanlah kemudian Ali yang hidupnya sangat sederhana, sangat miskin. Bukan karena Ali nggak punya, bukan karena Ali miskin. Tapi karena Ali memang tidak ingin hidupnya bermewah-mewahan. Tapi 10 yang dijamin masuk surga tanpa hisab, mereka bagian dari orang-orang yang kaya, di sahabat yang kaya. Karena mereka berdomanya adalah Quran. Dan tentunya kayanya adalah kaya yang memang ngebuat mereka itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kekayaan yang diperoleh itu memang digunakan sebagai wasilah buat mereka ngejar kebahagiaan dunia dan mereka ngejar kebahagiaan di akhirat. Clear ya? Clear. Oke. Ya. Jadi bukan sekedar buat dunia saja, tapi buat dunia wal akhirah. Untuk dunia dan pertemuannya Quran. Oke, ya kita lanjut. Nah, Allah udah ngasih fasilitas tadi lu, udah ngasih pedoman. Teman-teman lihat nih. Ya coba teman-teman lihat gambar di depannya. Ada gambar apa nih teman-teman ya? Coba teman-teman coba bayangkan ini. Ini ada orang mau nonton pertandingan bulu tangkis
kehabisan tiket. Tak begitu. Kehabisan tiket, nggak bisa masuk. Nah, cuma orang ini nggak mau kehilangan akal. Dia cari akal. Gimana caranya? Dia tetap ngelihat ke dalam. Nah, ada tembok. Dia bisa ngelihat di kebalik tembok tuh. Nah, caranya gimana? Caranya pakai tangga. Dia udah mikir tuh pakai tangga. Ya nih, pakai tangga. Ya, dia pakai tangga. Maka dia cari tuh banyak tangga tuh. Ya, ditumpuk 1 2 tangga. Wah, masih nggak cukup nih. Dia cari lagi 10 20 30 sampai setinggi itu dia cari. Ya, dikumpulin tangga-tangga itu, baru dia naik ke atasnya. Oh, dia bisa sampai ngelihat ke balik tembok. Coba teman-teman lihat. Ada yang salah nggak cara gunainnya? Ya. Ada yang salah nggak cara gunainnya? Idenya udah bener. Idenya udah bener. Tapi caranya kurang pas. Allah tuh udah ngasih, udah nyiapin banyak fasilitas, namun banyak manusia tidak paham terhadap potensi fasilitas tersebut. Enggak ngerti gimana cara gunainnya. Padahal dia pakai tangga satu aja udah bisa, udah kelar tuh. Kalau caranya benar. Maka seringkali teman-teman Ustadz minta amalannya dong. Begitu kita kasih amalan, dia ketemu kiai, kiai minta amalannya dong. Dia ketemu Ustadz lain, Ustadz minta amalannya dong. Jadi numpuk-numpuk amalan, nggak dilakuin. Jadi amalnya saking banyaknya amalan, tapi cara gunainnya nggak pas gitu ya. Kenapa? Karena ketika caranya pas, insya Allah ya. Ketika teman-teman diajarkan sebuah ilmu, dikasih apa namanya amalan, kemudian teman-teman ngejawab qabil tuh, kemudian dilakukan dengan cara yang benar, insya Allah kelar kok. Hajatnya apa, persoalannya apa, kelar. Kenapa kok nggak kelar? Karena bisa jadi caranya tadi belum pas. Kiai satu punya cara begini, Kiai dua punya cara begitu, Ustadz satu punya cara begini, Ustadz dua punya cara begitu, semuanya benar. Ketika dilakukan dengan benar juga cara ngamalinnya. Ya, jadi pedomannya udah jelas kok, clear kok, Quran kok, fasilitasnya udah ada kok. Kok nggak sampai tujuan? Karena ternyata kita cara gunainnya kurang pas. Quran ditulis di gambar kertas, dilipat-lipat masukin dompet. Allahu Akbar. Bukan begitu. Dibaca Quran itu. Buat dibaca, buat diamalin. Bukan sekedar ditulis, masukin dompet gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang apa nih alasan teman-teman ingin kaya? Jadi inilah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Inilah yang membedakan sama-sama amalannya, sama-sama gurunya, tetapi cara mendapatkannya berbeda. Yang diperoleh berbeda. Ternyata yang membedakan itu adalah karena alasannya. Sama-sama ikut ngaji. Itu beda kok ya. Beda. Kenapa? Yang membedakan ada alasannya. Sama-sama berguru ke guru yang sama. Hasilnya beda. Sama-sama praktek, hasilnya beda. Karena ada alasan yang berbeda. Ya, teman-teman. Ada alasan yang berbeda, teman-teman. Nah, apa alasannya? Nah, ini ya. Ini apa alasan Anda ingin kaya? Yang pertama, barangkali ada yang ingin membahagiakan keluarganya. Biar keluarga saya bisa bahagia, Ustaz. Yang kedua, ini juga hebat nih. Membahagiakan orang lain. Tentunya ketika ngebahagiakan orang lain, keluarganya juga sudah
Bahagiain, jangan terbalik teman-teman ya. Jangan terbalik, bahagiain orang lain tapi keluarganya tidak diperhatikan. Yang ketiga alasannya bermanfaat untuk banyak orang. Maka cara kalau kita ingin bahagiakan orang lain, maka diri kita ini harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain agar diri kita itu bermanfaat bagi banyak orang, agar kehadiran kita itu selalu ditunggu dan ketidakhadiran kita selalu dinanti gitu. Ada ya. Jadi orang-orang yang selalu ngasih manfaat ke orang lain itu kehadirannya itu selalu ditunggu, ketidakhadirannya itu selalu dinanti. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Nah, alasan keempat, bisa santuni anak yatim dan fakir miskin. Ya, barangkali teman-teman yang punya alasan ini juga. Saya pengen nyantuni banyak anak yatim. Saya ingin nyantuni banyak fakir miskin. Karena di daerah saya, di sekitar saya masih banyak orang-orang yang butuh bantuan itu. Masih banyak anak yatim, masih banyak fakir miskin. Oke. Yang kelima, agar bisa sedekah dan zakat. Ya, sedekah dan zakat. Karena sedekah dan zakat itu pakai duit, Ustaz. Pakai harta, Ustaz. Kalau saya nggak kaya, saya nggak punya duit, gimana saya bisa sedekah, gimana saya bisa zakat? Gitu ya. Maka saya pengen kaya, karena saya pengen bersedekah dan zakat. Yang keenam, saya ingin berwakaf untuk orang tua saya. Selama hidup mungkin barangkali saya masih kurang berbaktinya ke orang tua. Saya belum bisa ngasih kebahagiaan yang penuh ke orang tua. Maka salah satu wasilahnya saya ingin membahagiakan mereka, yaitu dengan berwakaf untuk orang tua saya. Maka wakaf itu butuh duit, Ustaz. Wakaf itu butuh uang, maka saya harus kaya. Yang ketujuh, saya ingin umroh dan mengumrohkan. Ya, sekali lagi, umroh dan mengumroh. Jadi nggak sekedar umroh untuk diri sendiri, tapi ingin mengumrohkan orang tua, mengumrohkan keluarga, mengumrohkan saudara, mengumrohkan tetangga, kawan-kawan, kan begitu. Umroh pakai duit, Ustaz. Bukan pakai daun bayarnya. Kita naiknya pesawat, bukan jalan kaki, Ustaz. Oke, clear. Ya, maka Anda harus kaya. Yang kedelapan, pengen bisa haji dan menghajikan. Bukan sekedar haji untuk diri sendiri, tapi haji untuk orang tua, untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman, untuk kerabat, dan sebagainya. Setidaknya ada 8 ini. Kalau teman-teman alasannya di luar 8 ini, boleh ya. Apapun itu, karena ini menjadi alasan teman-teman semuanya. Dan ini hanya gambaran saja. Maka ketika teman-teman punya alasan, maka dengan alasan itulah teman-teman akan bergerak. Teman-teman akan action. Jadi nggak berdiam diri. Nggak meneng wae, gitu ya. Jadi ada tindakan yang dilakukan. Harus ngapain saya? Harus ngapain? Oh, ada pedoman. Oke, pedomannya dibaca. Panduannya dibaca. Habis itu apa? Diamalin. Oke, wah, perlu diamalin. Gimana cara ngamalinnya? Kita belajar. Ya, belajar. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana nih cara kaya dan bahagia? Nah, kami senantiasa menyampaikan bahwasanya kami punya namanya rumus trilogi Manut Quran, teman-teman. Ini nanti kita bahas panjang lebar ke depan ya. Kita sepilkan dulu. Jadi kalau teman-teman ingin bisa kaya bahagia, maka pertama benerin niatnya. Perbesar niat, meluaskan niat. Jadi kehidupan kita itu harus bisa bermanfaat bagi
banyak orang. Nggak cuma buat diri sendiri gitu ya. Egois namanya kalau hanya untuk buat diri sendiri. Kekayaan kita itu buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Karena kekayaan kita itu sebagai wasila untuk kita itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, caranya kita bahagia disyukuri kan begitu tadi rumusnya. Nah, cara kita mensyukuri harta dengan kita sering berbagi. Oke. Belum ada, tidaknya niatin dulu. Yang kedua, benerin mindset, ya. Mindset kaya lawan mindset miskin. Seperti apa? Nanti kita bedah di materi-materi berikutnya, ya. Bagaimana sih cara kita untuk benerin mindset? Dan yang ketiga, benerin actionnya. Action itu ada dua, teman-teman. Ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Nah, ikhtiar bumi itu seperti apa ya, teman-teman bekerja, teman-teman berdagang, teman-teman jualan, teman-teman belajar marketing, teman-teman belajar pembukuan. Nah, itu ikhtiar bumi. Namun bagian ikhtiar bumi itu tidak dibahas di ngaji bisnis. Karena ikhtiar bumi di luar sana ilmunya sudah banyak. Teman-teman buka YouTube aja itu udah banyak tuh. Bagaimana cara optimalisasi akun TikTok. Bagaimana agar kita bisa jualan di Shopee. Bagaimana agar keuangan kita terus meningkat. Nah, itu ilmunya ada di luar sana. Itu teknis terkait dengan ikhtiar buminya. Memang tidak bisa kita pisahkan antara ikhtiar bumi dan ikhtiar langitnya. Sering ketika ada yang konsultasi ke kami, Ustadz, kami jualan, tapi kenapa kok keuangan kami selalu habis? Keuangan kami kok nggak cukup? Apa ada tuyul ya? Kita lihat dulu, cek. Oh, ternyata beliaunya tidak punya pembukuan. Itu bagian ikhtar bumi. Sebelum nanti masuk ke ikhtar langit, ikhtar bumi dulu. Harapannya teman-teman di ikhtiar bumi udah clear nih. Ya, di ikhtiar bumi udah clear ya, dengan gurunya, dengan coach-coachnya udah clear ya. Maka pembahasan kita di ngaji bisnis adalah terkait dengan ikhtiar langitnya, terkait dengan spiritual bisnisnya, ya itu teman-teman. Jadi kalau trilogi manit Quran ini benerin niat, benerin mindset, benerin action, ini kalau di materi pelatihan gitu ya, atau di materi motivasi yang lain ya, mereka menyebutnya ini itu adalah hot set, mindset, skill set. Ya, sama sebenarnya ya. Jadi ada hot set, mindset, skill set. Nah, kita benerin niat, benerin mindset, benerin actionnya. Oke? Ya, sehingga nanti kita bagian ikhtiar bumi, kita pasrahkan ke teman-teman yang lain. Kita ngebahas khusus di ikhtiar langitnya. Gitu ya teman-teman ya, clear ya. Dengan nanti monggo bisa teman-teman cari ilmu terkait dengan ikhtiar bumi di luar sana banyak. Bagaimana cara status yang bisa mendatangkan fulus? Nah, itu ada di ikhtiar bumi. Ya. Bikin status mendatangkan fulus gitu ya. Atau sekali posting transferan masuk rekening. Nah, itu di bagian ikhtiar buminya. Kami yang di bagian ikhtiar langitnya. Oke, teman-teman clear ya. Kita lanjutkan. Ya, ini teman-teman kuncinya dari 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Itu ada di perdagangan. Dan Allah udah ngasih rumus clear di Al-Baqarah 275 rumusnya. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Clear rumusnya. Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan dagang, menghalalkan niaga, dan mengharamkan riba. Clear di sini. Ya, rumusnya udah clear. Jadi dagang. Kalau mau kaya, dagang. Kalau mau kaya, dagang. Rumusnya udah clear kok ya. Oke, clear. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu lewat perdagangan. Jadi kayak kita itu bikin keran gitu ya. Kita punya wadah rezeki nih teman-teman ya. Kita punya wadah rezeki yang siap menampung rezeki kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perdagangan yang kita lakukan atau perniagaan yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu kayak kita itu bikin
peralonnya atau bikin kerannya, ya. Keran yang siap mengisi wadah rezeki kita. Nah, keran tadi, kalau kita udah bikin kerannya itu, kan tinggal kita buka tuh kerannya. Kita buka, loh kok airnya mampet nih, kok airnya seret nih. Itulah bagian spiritualnya nanti yang ngurusin ya. Nah, teman-teman, cara ngebangun peralonnya, cara ngebangun kerannya, itu ikhtiar bumi. Tapi bagaimana kemudian kok bisa ini? Airnya mampet, kerannya seret, nggak keluar ini. Atau kita udah punya wadah, udah diisi air, tapi kok bocor? Di mana bocornya? Nah, itu nanti bagian spiritual bisnisnya. Kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Clear ya, punya pandangan ya, punya gambaran ya. Di mana nih jalannya? Jelas teman-teman ya. Itu dan saya juga berdagang teman-teman ya. Saya berdagang eh, dari tahun 2008 gitu ya. Kami bikin gaun pengantin hampir tiap hari kami ke Tanah Abang, bawa tuh gaun pengantin kami taruh di Tanah Abang. Kemudian masuk pandemi, tidak bisa kemana-mana, kami mulai masuk ke dunia herbal. Ya, karena waktu itu produk yang paling laris di masa pandemi adalah herbal. Kita nggak bisa kemana-mana. Biasa masih ingat bahwa produk yang punya saya paling laris adalah kayu putih ya. Ya, kayu putih yang memang waktu itu jadi andalan buat teman-teman yang kena COVID gitu ya. Dan kemudian COVID selesai, kami sekarang masuk di ranah masih di dunia herbal juga, tapi lebih ke pengembangan yang lain, yaitu menjadi bagian dari bisnis SR12. Ya, cuman kita nggak presentasi tentang ini, saya nggak kita tidak ngebahas tentang bagaimana cara bisnis dan sebagainya, itu di luar sana. Pembahasan di luar ngaji bisnis, teman-teman ya. Jadi ngaji bisnis kita khusus di ilmunya. Ya. Karena dagang itu adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Ya. Bahkan saya dari SMA sudah mulai jualan dulu, gantungan kunci, buku, gitu ya. Jadi karena saya dari SMA udah mulai koleksi buku, ya. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali saya pasti beli minimal satu buku agama, ya. Saya jualan dan sekaligus saya juga beli. Jadi tiap ini kita pasti koleksi. Dan saya senang kenapa? Karena ini adalah merupakan aktivitas nolongin orang yang kita dibayar. Aktivitas itu nolong orang sebenarnya. Maka kalau teman-teman nolong orang, nawarin mau nolong orang, kok ditolak? Ya udah jangan berkecil hati, jangan sedih karena kita nolong orang gitu. Ditolak ya udah nggak usah sakit hati, nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena kita nolong orang ya. Jadi dagang adalah aktivitas nolong orang lain yang dibayar. Dan saya melakukan bisnis teman-teman ya. Saya juga jualan, saya dagang teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin kemudian dicap hanya sekedar jual agama. Insya Allah ya apa yang kami lakukan, ngaji dan sebagainya, insya Allah kami siap ya. Ketika diminta untuk Ustadz ngisi di sini, Ustadz ngisi di sini, oke siap ya, monggo ya. Tidak harus pakai tarif, tidak harus kemudian biaya berapapun, karena kami sudah punya bisnis yang bisa menghidupi kami. Tapi kalau soal dakwah silahkan monggo, teman-teman bisa minta kami hadir dimanapun. Dan kami sudah sampaikan selama di Pulau Jawa, kami insya Allah bisa berangkat dan pulang sendiri. Hotel kami bisa nyari sendiri, aman pokoknya ya. Kalau untuk luar Jawa, kami sudah sampaikan minimal tiket sama hotelnya, kami sudah disiapkan. Kalau untuk Jawa insya Allah aman lah, kami bisa berangkat, nggak usah mikirin nanti akomodasi seperti apa, kami insya Allah sudah bisa berangkat, datang, pulang sendiri. Doain aja kami bisa sehat selalu, kan begitu ya. Oke, clear teman-teman ya. Tidak apa yang kami lakukan ini dalam rangka ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih atas perhatian respon teman-teman pada malam hari ini. Insya Allah mulai September kami akan melakukan
Zoom lagi bersama dengan teman-teman semuanya. Insya namun dalam format yang berbeda, yaitu format ngaji bisnis. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini betul-betul Allah jadikan ini sebagai pahala untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kami kembalikan ke Ustadz Guswi. Baik teman-teman ya, silahkan jika ada yang ingin sharing ataupun ingin bertanya, bisa lewat chat ataupun lewat langsung ya. Silahkan monggo, kalau langsung nanti bisa raise hand. Ini untuk Guswi, Ustadz Guswi sebenarnya sedang ini, Zoom-nya keluar ya. Sembari beliau menunggu masuk kembali, silahkan. Jika ada yang ingin sharing ataupun bertanya, silahkan monggo ya, terkait dengan kegiatan ngaji bisnis kita. Oke, baik, silahkan bagi teman-teman yang ingin sharing ataupun ingin bertanya, silahkan monggo. Ustadz Guswi sudah saya jadikan co-host ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, yang sudah sama-sama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Udin Yulianto. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sharing ya, terkait dengan apa yang beliau sampaikan, eh, untuk semakin berjalan memahami apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Dipersilakan untuk waktu sharingnya. Monggo. Ada, silakan. Oke, baik ya, ini yang menulis chat ya. Baik, ini saya bacakan mulai dari chatnya dulu, Ustaz. Baik ya. Ustadz, bagaimana menjaga semangat berdagang tetap on? Syukron. Ustadz. Ya, baik teman-teman. Kenapa? Kadang kita itu semangat, kadang kita tuh lesu,
Kadang kita itu posting, kadang kita itu tidak posting, kadang kita itu gelar dagangan, besoknya tidak. Itu kaitannya adalah dengan alasan. Jadi ketika seseorang sudah punya alasan, dan alasannya jelas, dan bahkan orang sering nyebutnya sebagai big why-nya. Alasannya apa sih? Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kalau hanya sekedar ngisi waktu luang, belum punya alasan yang jelas, ya maka tadi akan seringkali merasa bahwa, oh saya kok nggak bisa jualan, oh saya kok jadi males nih, nggak semangat nih. Kenapa? Karena alasannya belum clear. Dan teman-teman banyak nih. Dan biasanya alasan ini kaitannya dengan posisi atau kehidupannya selama ini. Contoh begini, teman-teman sudah berada di zona nyaman tiap bulan gajian. Ini zona nyaman gitu ya. Tiap bulan gajian, makanya sudah. Teman-teman nggak ngapa-ngapain aja gajian kok tetap terima duit bulan depan gitu ya. Inilah yang kadang kemudian menjadi alasan teman-teman, ya sudah, saya kalau mau jualan ya boleh saja, kalau enggak ya enggak, suka-suka saya kan begitu. Kenapa? Karena belum menemukan alasan. Alasan yang ngebuat seseorang itu harus bergerak. Alasan yang ngebuat orang itu harus setiap hari jualan. Beda, coba teman-teman lihat kalau ada di pasar atau di perempatan jalan atau di pinggir-pinggir jalan, coba. Mereka udah kondisi sepuh misalnya. Mereka udah kondisi dengan tubuh yang tidak normal misalnya. Mereka masih jualan tiap hari. Kenapa? Karena mereka harus jualan. Kalau tidak jualan, mereka tidak makan di hari itu. Clear. Jelas alasannya. Saya kalau nggak posting, saya nggak bisa buat jajan anak saya. Kadang teman-teman merasa, oh tenang, uang jajan masih aman, beras masih aman. Sehingga teman-teman ya kayak begitu, sudah. Postingnya suka. Atau teman-teman coba lihat, yang mereka udah bener-bener menggebu-gebu, kepingin umroh. Apa mereka lakukan? Wah, minggu pun tetap jualan. Cari tempat yang bisa jualan. Car Free Day, tetap jualan. Kenapa? Pengen duitnya segera kumpul, pengen segera umroh. Beda yang, umroh bisa kapan-kapan. Ya. Beda. Maka cari alasannya, Bu. Ya, jadi alasannya apa? Yang ngebuat ibu terus bergerak tuh apa alasannya? Dan tentu nanti beda-beda teman-teman ya. Nah, kalau saya kemudian dulu diajarkan oleh guru-guru kami, dikasih coba gambaran begini. Teman-teman bayangkan, kalau misalnya punya anak kemudian sedang sakit di rumah sakit dan besok jam 10 harus dioperasi. Malam hari ini teman-teman harus menyiapkan uang buat besok sebelum jam 10, besok sebelum operasi, teman-teman harus setor uang 100 juta. Teman-teman mau nggak mau otaknya akan berpikir gimana caranya. Teman-teman akan malam hari ini nggak bisa tidur. Teman-teman akan keluar rumah, bawa sertifikat, temui semua teman-temannya. Bawa sertifikat. Kenapa? Besok pagi harus dapat 1 juta. Buat anaknya yang harus operasi. Jadi ada alasannya. Cuma saya pengen alasannya ini positif, bukan negatif. Ya. Jadi saya pengen teman-teman punya alasan yang itu bukan karena harus kepaksa ngeluarin duit, bukan buat anak operasi itu bukan, tapi kepaksa karena teman-teman pengen ngebantu banyak orang gitu. Itu yang insya Allah dahsyat ketika teman-teman lakukan alasan itu. Oke, itu ya Bu, mudah-mudahan bisa menemukan alasannya. Monggo.
Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian tadi Ibu yang eh, Bu Yulia ya yang telah menyampaikan pertanyaan sudah dijawab dengan jelas dari Ustadz kita bahwasanya apa yang kita jalankan ketika punya alasan yang kuat akan membuat kita lebih bersemangat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Baik, kami beri kesempatan lagi Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau lewat chat ya. Itu. Masih ada yang untuk sharing? Baik, kalau belum ada mungkin nanti bisa disiapkan untuk pertanyaan di sesi-sesi berikutnya. Kita akan masuk ke sesi closing statement Ustaz. Ya, ini sepertinya sudah tidak ada yang sharing. Eh, kita masuk ke sesi closing statement. Silakan Ustaz untuk memotivasi kami semuanya. Dipersilakan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, terkadang aktivitas duniawi yang kita lakukan itu sudah maksimal dan kita merasa sudah mentok pada titik tertentu. Dan ketika sudah mentok pada titik tertentu, kita sudah tidak bisa lagi cari jalan lain. Maka salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah lewat spiritual. Lewat jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 2 tambah 3, kita masih bisa ngejawab itu 5. Ketika 5 dikurangi 1, kita bisa jawab jawabannya 4. 10 dikali 2, jawabannya 20. Tapi kalau kita sudah punya persoalan di usaha kita, di bisnis kita, yang hitung-hitungnya udah jelimet. 5 tambah 2 kali 10 kurangi 9 ditambah log 10 ditambah apa namanya? Log 9 ditambah tangen 30 cos 60 dikurangi sin 90. Yang memang ini secara logika kita udah nggak bisa ngerjain, maka ngerjainnya harus pakai alat. Ngerjainnya pakai wasilah. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan adalah keyakinan. Dibutuhkan adalah keimanan. Insya Allah akan bisa terjawab apa yang menjadi kendala dalam hati kita. Apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Insya Allah kita semuanya akan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah ketika kita pegang tadi pedomannya Al-Quran. Insya Allah pembahasan kita ke depan ngaji bisnis terkait dengan amalan, terkait dengan zikir, terkait dengan doa, insya Allah semua nanti bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga keistiqomahan oleh Allah, agar senantiasa terus bisa ngaji, bisa berbagi manfaat bagi banyak orang. Demikian. Allah khairan kasih, Allah khairan katsir pada Ustadz Udin untuk materi yang disampaikan sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya ini motivasi pada diri kita untuk terus beraktivitas bergerak karena kita meyakini ada pondasi kuat yang kita sadari yang itu akan membangkitkan semangat kita untuk terus berusaha berikhtiar semaksimal mungkin yang akhirnya nanti akan memberikan hasil yang terbaik untuk kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rangkaian acara demi acara sudah kita jalankan, kita lalui. Tibalah pada acara yang terakhir yaitu penutup. Ya, untuk itu mari kita persiapkan diri untuk menutup acara kita kali ini dan Insya Allah kita akan bertemu lagi di, pekan depan yaitu bersama dengan ngaji bisnis ya bersama Ustadz Udin.
Mohon dipersiapkan semaksimal mungkin dan ajak rekan-rekan kita untuk bisa hadir, sampaikan pada rekan-rekan semuanya, saudara kita semuanya, untuk agenda kita setiap malam Jumat. Mari kita tutup sesi kita, acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu Asyhadu an la ilaha illa an anta, la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan khilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Ustadz.